Halo sahabat sains seru. Hari sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kamu pun beranjak menuju tempat tidur. Anehnya setelah tidur sesaat, matahari kembali terbit dan kamu sedang berada di samping orang yang kamu sayangi. Momen itu adalah momen yang sudah lama kamu tunggu-tunggu. Namun tiba-tiba kamu mendengar suara, "Nak, nak." Mata pun terbuka dan melihat wajah ibumu. Oh, ternyata yang tadi cuma mimpi toh. Dan kemudian menjalani hari-harimu seperti biasa. Ada yang pernah ngalamin hal serupa? Kok bisa ini terjadi? Kenapa kita bisa bermimpi? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab dalam video kali ini nih. Yuk langsung aja disimak pembahasannya. Mimpi atau yang sering kita sebut bunga tidur merupakan pengalaman bawah sadar yang melibatkan semua persepsi dari tubuh, baik itu penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan, atau indera lainnya, sehingga kita merasakan kejadian yang tidak benar sedang terjadi. Terkadang bisa aja orang ingat apa yang terjadi dalam mimpinya ketika sudah terbangun, tapi nggak sedikit juga yang sama sekali nggak punya ingatan tentang mimpi itu. Ketika kamu tidur, tubuh akan memasuki dua fase tidur, yaitu fase non-REM dan fase REM. Kepanjangan dari REM adalah Rapid Eye Movement, atau pergerakan cepat bola mata. Kita nggak perlu tahu terlalu banyak tentang fase-fase tidur ini kok, soalnya nggak terlalu dalam pembahasannya. Yang penting kita tahu, tidur itu terjadi pada tahapan REM. Banyak yang bilang tidur itu supaya tubuh bisa beristirahat. Tapi ternyata ketika tidur, otak tidak sepenuhnya istirahat, khususnya pada fase REM tadi. Di fase ini, otak kita masih mempersepsikan informasi sensoris dari organ-organ indera tubuh, tapi kemampuan motorik atau otot kita tidak aktif. Sehingga kita bermimpi, kita bisa berhalusinasi tentang berbagai macam hal namun tetap tidak bergerak dari tempat tidur. Penelitian ilmuwan tentang mimpi sudah terjadi sejak zaman dahulu dan ada sangat banyak variasi dari hasil penelitian tersebut. Ada yang bilang mimpi itu tidak punya tujuan dalam kehidupan. Ada juga yang berpendapat sebaliknya dan mengatakan mimpi itu sangat penting untuk kesehatan tubuh baik secara fisik, psikis, dan sosial. Setelah melakukan beberapa research tentang mimpi, ada 3 hipotesis menarik yang membahas tentang kenapa kita bermimpi dan tujuan dari mimpi. Yang pertama, mimpi dapat menjadi terapi. Jadi berdasarkan teori ini, mimpi menjadi salah satu jalan tubuh menenangkan kamu dari drama emosional yang sedang terjadi dalam hidupmu. Hal ini masuk akal karena orang yang sedang depresi atau cemas lebih sering bermimpi dibandingkan orang yang sedang tidak dalam masalah emosi apapun. Saat kamu bermimpi, area otak yang berhubungan dengan emosi terlihat lebih aktif sehingga memungkinkannya memecahkan masalah emosi yang tidak dapat kamu lakukan saat terjaga. Yang kedua, mimpi merupakan latihan untuk menghadapi bahaya yang mungkin terjadi. Salah satu area lain di otak yang juga lebih aktif saat tidur adalah amigdala. Bagian ini adalah bagian yang berhubungan dengan insting bertahan hidup yang kamu miliki ketika tubuhmu dalam bahaya. Pasti semuanya pernah dong mengalami mimpi buruk atau nightmare. Nah, berdasarkan teori ini, tujuan dari mimpi buruk adalah untuk merangsang instingmu agar dapat mencari cara lolos dari keadaan bahaya tadi. Yang ketiga, mimpi meningkatkan kreativitas seseorang. Waktu sedang terjaga, kita punya yang namanya filter logika, sehingga imajinasi kita sering terbatas karena ditahan oleh logika. Tetapi ketika tidur, filter pembatas ini tidak aktif. Karena itu, teori ini mengasumsikan bahwa mimpi dapat meningkatkan kreativitas seseorang. Hal ini juga dibuktikan dari penelitian yang mendapatkan kalau ternyata artis dan seniman lebih sering bermimpi dibandingkan orang lain. Buat yang mau mastiin teori ini, mungkin bisa ditanya sama teman-teman kalian yang imajinasinya agak liar. Siapa tahu nemu jawabannya. Ada lagi nih pertanyaan baru. Kadang mimpi itu terasa cepat, kadang terasa lama. Sebenarnya berapa lama sih kita bermimpi? Studi ilmuwan mengatakan bahwa durasi mimpi itu sekitar 1/4 dari waktu tidur kita. Jadi semakin lama kita tidur, semakin lama juga kita bermimpi. Terus ada mimpi yang bisa kita ingat, tapi kebanyakan susah buat diingat secara detail. Kok bisa? Tubuh memang didesain secara natural untuk tidak mengingat semua yang terjadi di dalam mimpi. Hal ini bertujuan supaya kita tidak menciptakan persepsi yang salah yang dapat mencampur adukan antara mimpi dengan kenyataan. Penjelasan sainsnya sih, karena ketika fase REM, tubuh cenderung menutup akses kepada area yang berhubungan dengan memori. Itu juga yang membuat kita cuma ingat momen di mimpi yang dekat-dekat dengan waktu terjaga.
Luar biasa nggak tuh kerja tubuh kita? Nah, segitu aja dulu video kali ini tentang kenapa kita bisa bermimpi. Ada lagi pertanyaan tentang mimpi yang mau kalian tanyain? Silahkan diajukan di kolom komentar. Apakah video kali ini bermanfaat dan menambah wawasan? Terima kasih loh buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Buat yang masih gabut nggak ada kerjaan, mending nonton video lain dari Sains Seru. Langsung aja dipilih salah satu dari beberapa yang kami tampilkan di layar monitor. Udah dulu ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe and stay close.